Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga yang jawab salam, moga-moga pada masuk surga. Amin. Ibu-ibu pengen ke surga, ibu? Bapak-bapak juga pengen? Pengen sekarang apa ntar aja? Ntar aja. Oh, ntar aja ya. Daun salam di dalam leit yang jawab salam, moga bunga banyak duit. Oh kenceng kalau duit mah. Nggak bapak-bapak, nggak ibu-ibu, nggak yang tua, nggak yang muda, nggak kiai, nggak masyarakatnya. Kalau ke duit mah kenceng. Betul nggak bu? Ya wajar munasabah, karena memang izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bisolihil a'mal. Kita itu hidup di dunia, segala sesuatu di dunia ini kalau pengen mudah, pengen lancar, pengen mulus harus ditunjang dengan mabil fulus mulus walaisal fulus mampus. Ada pulus urusan mulus, nggak ada pulus silahkan ente mampus. Bener nggak? Ada yang ngomong katanya, kiai uang itu nggak dibawa mati. Bener, uang nggak dibawa mati, duit nggak dibawa mati, tapi kalau nggak punya duit serasa mau mati. Bener nggak bu? Uang itu katanya bukan segalanya. Bener, uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Bener. Ini nih ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat perumahan Grand Permata Sepatan. Permata Sepatan ini mengadakan acara peringatan Isra wal Mi'raj. Walaupun acaranya agak lambat, mepet-mepet ke bulan puasa, ini mungkin dikarenakan nggak punya duit. Iya, makanya sekarang ngadain, berarti sekarang baru punya duit. Walaupun tendanya nggak pakai duit karena memang udah ada, tapi kan bikin konsumsinya pakai duit. Bayar korinya pakai duit. Bayar yang ceramahnya juga pakai duit. Bener nggak? Makanya mudah-mudahan sekali lagi yang hadir di sini selain pada masuk surga nanti, sekarang mudah-mudahan pada banyak duit. Ya Rabbal. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillah wa billah yatasamtu billah wa ufawwidu amri ilaika ya Allah. Masya Allah. Bismillah, masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, wa la yasriqus su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana minkum min ni'matin illa faminallah. Bismillah, masya Allah, la ya'til hasanati illallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Amma ba'du fa'aqulu qabaltuka biwasim qabul wa khatamtu ala famika bifakhmir rasul wa tuqawi'uni bi aisyi ma aqul. Allahu akbar. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailina wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kok pada diam? Keenakan apa pengen tidur nih? Pengen tidur? Coba supaya kompak serempak kalau Pak Ustadz, Pak Kiai baca Quran, bapak-bapak, ibu-ibu kompak baca Allah supaya saya dapat pahala, ibu-ibu dapat pahala, supaya acaranya juga menyala. Alhamdulillah. Nah ini coba tolong efeknya agak dikurangin nih, mana nih sound, tengah sound efeknya nih. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Cakep. Aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah. Enak nggak Bu? Enak mana kalau dibandingin dengan Muammar ZA? Ibu-ibu malah ketawa. Coba Pak, kalau dibandingkan dengan Muammar ZA enakan mana? Bapak-bapak diam aja, ada yang ngomong di belakang. Enakan Muammar ZA. Bener, enakan Muammar ZA. Saya juga nggak bakalan marah. Memang fakta mengatakan enakan Muammar ZA, wajar munasabah enakan Muammar ZA karena Muammar ZA mah kori internasional, sedangkan kalau saya makan kori internasional. Al ayat qara al ayat wal makna wallahu alam rasuluhu bi muradihi bidzalik. Walidzalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala ba'du wali songo membangun resep sea ing sak songo. Jroning suko kudu eling lan waspada. Laksmi taning subroto temdipto marang pringgo bayaning lampah. Neker hadraning pancadriya mulya guna pancawaktu neng ning nung. Ngerti orang? Kan katanya orang Jawa. Merek notaken marang wong kang wuto merenok busono marang wong kang wudok merekno mangan marang wong kang luwe merekno ngiuh marang wong kang kudanan. Ngerti orang ngerti masa bodoh, saya juga dapat mimpi. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan para panitia penyelenggara acara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diprakarsai oleh segenap masyarakat perumahan Grand Permata Sepatan Blok R RT 04 RW 10, khususnya masyarakat sekitar Majelis Taklim Al-Ikhlas. Mudah-mudahan segala bentuk pengorbanan baik tenaga maupun materi, begitupun pemikirannya untuk terselenggaranya acara ini, mudah-mudahan tercatat sebagai amal ibadah, sehingga di akhirat nanti kita semua
mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para hujaj, para asatid wal asatidah, kesepuhan tokoh masyarakat, wabil khusus yang mulia Bapak Muhammad Khotib selaku Kades Pisangan Jaya. Ada kadesnya? Ada? Sudah pulang. Bapak Wawan Saputra selaku Kadus Dusun 1 ada? Yang mulia Bapak Ikin Kardinata selaku Ketua RW 010 Perum Grand Permata Sepatan ada. Yang mulia Bapak Agus Setiawan selaku Ketua RT 04 010, Bapak Nurohim selaku penasehat RT 04 RW 10, guru kita yang mulia Bapak Ustadz Khairul Anwar, yang mulia Bapak Ustadz Mahmudin, yang mulia Bapak Ustadz Munawir, yang mulia Ustadz Eko Sahroni, yang mulia Ustadz Rodi Sutaryadi, yang mulia Ustadz Aan Amar Siddiq, yang mulia Bapak Muhammad Juhri, Bapak Jajan, Bapak Romli LM Sesepuh Grand Permata Sepatan. Tak lupa kepada Bapak Eman Suherman selaku Ketua DKM Masjid Baitul Salam, yang mulia Bapak Abdul Razak Ketua TPA Al Ikhlas, dan tak lupa Bapak Wawan Setiawan selaku penasehat TPA Al Ikhlas. Mudah-mudahan diberikan umur panjang yang barokah, amin. Diberikan rizki yang banyak, yang halal dan barokah. Diberikan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Diberikan keturunan putra putri solih dan solihah. Mudah-mudahan ketika kembali kepada Allah nanti dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Yang saya hormati para bapak, para ibu, pemuda, pemudi, santriawan, santriawati yang punya anak perawan harus hati-hati karena zaman sekarang zaman era globalisasi, banyak perawan dikawinin aki-aki. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mukminin, sidang Isra Mi'raj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi MC memanggil saya dengan julukan Angling Dharma. Itu namanya nama lakop, Bu. Nama apa, Bu? Sebab nama itu ada 3, wasman ata wa kunyatan wa laqaban wa akhiron la insiwa husohiba. Yang pertama nama itu nama Ismul Karim. Nah, nama saya, nama Ismul Karimnya Ahmad Hidayat Fatullah. Oh, kata ibu-ibu, oh bagus nggak, Bu? Bagus lah. Pesantren Abuya Bustomi di Cisantri namanya Pesantren Al Hidayat. Di Serang toko kitab paling gede di Pasar Raut, toko kitab Al Hidayat. Sarung Hidayah yang harganya sama dengan sarung Tamr 2 juta 3 juta, ada namanya sarung Hidayat. Itu sarungnya doang, apalagi tukang ceramahnya. Jadi nama Hidayat itu bagus. Pas kemarin di Balaraja ada yang maling motor ketangkap, lihat KTP-nya Ahmad Hidayat, bohong. Mencemarkan nama baik saya. Itu nama Ismul Karim. Harus bagus, Bu. Kalau ngasih nama ke anak harus bagus. Ngapain harus bagus-bagus? Pak Kiai, kan orang pulang ngomong what the meaning is the name, apalah arti sebuah nama. Dijawab sama Islam, the name is prayer. Tahu nggak artinya, Bu? Tahu nggak? Masa zaman kau begini nggak tahu bahasa Inggris? Nah, saya mah jangankan bahasanya, kuncinya aja ada 2 di mobil. Bahasa Inggris mah. Makanya saya juga dijulukin Angling Dharma, menguasai beberapa bahasa. Kalau bahasa Inggris di luar kepala, di dalam nggak ada satu-satu aja. Ini benar, boleh dicoba. Ladies and gentlemen, apa artinya anak gadis ketiban semen? Jangankan bahasa Inggris, Pak Haji, saya mah bahasa Jepang juga bisa. Coba bisa dites. Apa bahasa Jepangnya motor baru? Suzuki, Kunaiki.
bahasa Cina juga bisa. Coba apa bahasa Cinanya? Punya kambing keluyuran melulu, punya kambing keluyuran melulu, bahasa Cinanya cang cang ceng. Apalagi kalau bahasa Arab mah kalau santri mah nggak usah diragukan lagi, dari kecil bahasa Arab mah boleh dicoba. Coba apa bahasa Arabnya orang jalan di atas air? Mustahil. Masa ada orang jalan di atas air? Coba apa bahasa Arabnya aus? Halabah habe. Bahasa Arabnya cebok? Ala antaina. Bahasa Arabnya peci? Waddahulu. Bahasa Arabnya kutang? Wadah itu Ismul Karim. Kalau lakobnya Angling Dharma, ya itu tadi karena menguasai beberapa bahasa, kata teman-teman saya. Yang ketiga nama kunyah, namanya disebutnya Abi Epa. Hadirin kaum muslimin wa zumratul mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti sebagaimana telah kita maklumi, telah kita ketahui bahwa perjalanan yang sangat luar biasa, perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inti daripada perjalanannya tiada lain dan tiada bukan adalah perintah sholat. Bener nggak Bu? Perintah sholat 5 waktu. Untuk siapa? Untuk kita umat Nabi Muhammad. Dohor 4 rakaat, asar 4, maghrib 4, isya 3. Betul. Saya ngetes doang, bisa nggak nih? Ternyata bener, nggak ketipu orang sini. Maghrib 3, isya, subuh, jadi jumlahnya berapa? 17 rakaat. Jangan sampai kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu, itu sama saja kita menghinakan diri kita. Kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu, sama halnya kita dengan memuliakan diri kita. Oh bisa begitu Pak Kiai? Karena bedanya kita manusia, makhluk yang sempurna dari berbagai macam ciptaan-ciptaan Allah yang paling sempurna, dibandingkan dengan hewan yang hina dina, itu adalah tarku sholat. Bedanya kita dengan binatang, bedanya kita dengan monyet adalah tarkus sholat. Adapun yang lainnya nyaris punya kesamaan. Kita makan, monyet ge juga. Kita minum, monyet ge. Kita tidur, monyet ge. Kita kawin, monyet juga. Kita sholat, monyet mah kagak. Kita sholat, monyet mah kagak sholat. Berarti kalau ada orang yang ngakunya manusia tapi kagak sholat, berarti itu orang kaya. Maaf nih, kata ibu-ibu, Pak Kiai yang gak sholatnya bukan siapa-siapa tapi suami saya. Kalau ibu-ibu punya suami kagak sholat, berarti ibu-ibu malam Jumat ditumpakin. Kata bapak-bapak, Pak Kiai yang gak sholat bukan siapa-siapa tetapi istri saya. Berarti kalau bapak-bapak punya istri gak sholat, berarti malam Jumat numpakin. Maaf nih, kalau yang hadir di sini nih nggak sholat, orang yang hadir di sini suka ninggalin sholat, berarti yang hadir, yang ceramahnya. Maaf nih, kalau di kita ada RT nggak sholat berarti RT. Kalau ada jaro RW nggak sholat berarti RW. Kalau ada lurah kagak sholat berarti lurahnya. Kalau ada camat kagak sholat camatnya. Kalau bupati nggak sholat bupatinya. Kalau presiden nggak sholat berarti presiden. Kalau kiai nggak sholat berarti kiai. Sama kayak juga monyet kalau nggak sholat mah. Saya juga kalau saya nggak sholat berarti saya juga mau. Nauzubillah min. Tapi saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, orang perumahan Grand Permata Sepatan, kenapa mereka mengadakan Rajaban? Karena mereka itu cinta sholat, mereka itu orang yang rajin sholat. Alhamdulillah nggak pernah ninggalin sholat. Alhamdulillah. Kenapa? Karena mereka tahu kalau kita sholat sama dengan memuliakan diri kita. Kalau kita meninggalkan sholat berarti kita sama menghinakan diri kita, menyamakan diri kita dengan Oh Kiai kok ngomongnya kasar amat, ngomong-ngomong monyet segala. Pak, Bu, dalam Al-Quran Allah mengatakan ulaika kal an'ami balhum adall.
ulaika humul fasiqun. Ulaika mereka orang-orang yang punya mata tidak bisa melihat kebenaran, punya telinga tidak bisa mendengar kebenaran, punya hati dan pikiran tidak bisa memikirkan kebenaran. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Siapa mereka? Orang-orang musyrik. Siapa mereka? Orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah, termasuk orang yang meninggalkan sholat. Kal an'ami, mereka itu bagaikan binatang, mereka itu bagaikan monyet. Balhum adol, bahkan lebih bahaya. Balhum adol, bahkan lebih parah dibandingkan dengan monyet. Naudzubillah ini. Naudzubillah min. Kenapa lebih parah daripada monyet? Semonyet-monyetnya monyet. Semonyet-monyetnya monyet kalau nyolong paling nyolong pisang. Semonyet-monyetnya monyet kalau nyolong paling nyolong singkong, betul nggak? Tapi kalau manusia yang berakhlaknya akhlak monyet, jangankan pisang, jangankan singkong, komlok juga dimakan. Bener nggak? Jangankan komlok, aspal dimakan, coran habis. Itu coran kekuatannya harusnya 10 tahun, 5 tahun udah rusak. Kenapa bisa begitu? Ternyata dulu itu uang buat bikinnya dikantongin. Naudzubillah min. Beli gas LPG yang 3 kg, ternyata istrinya cuma ada 2 kg. Yang 1 kg kemana? Ternyata diminum monyet. Beli bensin 100.000 per kali, harusnya 10 liter. Nah ini ternyata ada 7 liter, yang 3 liter kemana? Ternyata diminum. Naudzubillah min. Semonyet-monyetnya monyet paling nyuri pisang, paling nyuri singkong. Tapi manusia kalau akhlaknya monyet, aspal dimakan, komlok dimakan, coran dimakan, minyak sayur diminum, bensin diminum, gas ditelan, uang masjid habis, uang yatim dimakan. Naudzubillah min. Tapi insya Allah kalau bapak-bapak, ibu-ibu, orang perumahan Grand Permata Sepatan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang soleh, yang rajin melaksanakan sholat 5 waktu, buktinya mau melaksanakan Isra Mi'raj, melaksanakan di mana peristiwa terjadinya pertama kali turunnya perintah sholat. Berarti menandakan ibu-ibu, bapak-bapak orang sini cinta sholat, rajin sholat, dan insya Allah akhlaknya mulia. Amin ya robbal alamin. Wah, apalagi ibu-ibu tuh masya Allah, ibu-ibu pakai kerudung semua, nggak ada yang nggak pakai kerudung di sini. Biasa nih kalau udah pulang ke rumah, dari tadi juga udah ke kipas melulu, gerah. Begitu pulang pengajian di depan rumah udah dibuka tuh kerudung tuh. Masuk ke dalam rumah dilemparin tuh kerudung ke kursi, dibalangin, lemparin ke kursi. Baru juga mau masuk ke kamar ada tukang paket kemalaman, paket. Buru-buru ibu-ibu ambil kerudung, salah ngambil, bukan ngambil kerudung, malah ngambil kutang di kepalanya. Ibu-ibu hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'min yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sholat sebenarnya di situ ada filosofi kehidupan. Dari sholat kita belajar rendah diri, belajar ilmu tawadu. Kita lihat ketika kita sholat, ibu hadirin, kepala kita, kepala ini yang selama ini kita bangga-banggakan, betul nggak Bu Pak? Kepala ini yang selalu kita bangga-banggakan, sampai-sampai kalau ibu-ibu, wow masya Allah, beli bedaknya aja tuh buat ngedandanin kepala, wajah yang ada di kepala, beli bedaknya aja itu ratusan ribu. Bener tuh nggak Bu? Kenapa? Karena kepala itu tanda kehormatan, lambang kehormatan manusia. Kalau orang dipukul badannya kadang-kadang nggak marah, kalau orang dijepret tangannya kadang-kadang nggak marah. Tetapi kalau sudah kepalanya yang diluk-lukin, orang pasti marah. Kenapa? Tanda kehormatan manusia. Tetapi dalam sholat, kepala yang kita bangga-banggakan ini, kepala yang ada paling tinggi dalam badan kita, ketika sholat ada di tempat yang paling bawah, ada di dalam tanah, bahkan sampai menyium tanah. Itu menandakan tentang ilmu tawadu, ilmu rendah hati, bahwa kita manusia diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen tinggi maka kita harus rendah diri. Insya Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadu akan diangkat derajatnya oleh Allah.
Waman takabbara wada'ahumo, siapa yang sombong takabur merasa besar, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu. Contoh Bu, ibu-ibu suka masak sayur terong kagak? Terong. Contohlah, anggap saja ibu-ibu masak sayur terong. Itu sayur terong ceritanya mau dibikin lodeh pakai santan kelapa. Bisa pakai santan kelapa, itu terong dipotong-potong kecil-kecil, kemudian dicuci sama ibu-ibu. Nah, dicuci sama ibu-ibu dengan bersih, kemudian dimasak pakai santan. Begitu dimasak itu sayur terong dimasak, kemudian rasanya enak. Itu kira-kira yang dipuji, yang di alam terongnya apa bumbunya Bu? Hah? Oh, kata ibu sayur terong enak. Sayur terong ini enak karena pakai santan. Alhamdulillah. Tapi yang dipuji bukan santannya sebenarnya, tetapi sayur terong ini enak, bukan santan ini enak. Sayur terong ini enak, bukan santan enak. Tetapi begitu masakan sayur terongnya basi, yang disalahin siapa? Santanmu, ini mah santannya basi. Nah, ibu hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ini mengajarkan tentang ketawaduan. Mana ketawaduan? Terong itu rendah adanya di bawah, dia mah nggak pernah sombong. Tetapi karena ketawaduan dia, kalau orang mau ngambil, mau metik terong, walaupun orang paling tinggi, pasti dia jongkok. Betul nggak? Ada nggak orang ngambil terong ngambil berdiri? Nggak ada, pasti jongkok. Kenapa? Pohonnya pendek. Artinya orang yang tawadu, siapapun kepada orang yang tawadu pasti hormat. Tapi kelapa simbol kesombongan. Kelapa merasa sombong. Kata kelapa, nih kayak gua, kelapa apapun dimanfaatkan, buahnya dimanfaatkan, pohonnya dimanfaatkan, sampai daunnya bulan puasa dibikin ketupat. Gua kelapa hebat, kata kelapa, sombong dia. Tapi karena kesombongan kelapa, begitu orang mau naik kelapa, mau ngambil kelapa, kira-kira itu yang mau naik kelapa jongkok apa berdiri? Berdiri, bahkan diginin dulu kan tuh, dilihat mana ini kelapa yang tua. Nah, artinya orang yang sombong itu pasti dilawan sama orang lain, dihina, diejek sama orang. Begitu orang naik kelapa, begitu naik ke atas, itu kelapa diputer-puter begini nggak jatuh. Nah, karena alot, akhirnya karena diputer-puter nggak jatuh, akhirnya kan didepak, jatuh ke comberan. Nah, tuh bilangin, waduh, kata kelapa, ya gua dilemparin ke comberan. Udah gitu para hadirin prosesnya. Begitu mau dimasak itu kelapa harus dipesek dulu, harus dikupas dulu, habis dikupas harus kemudian dibutik dulu, habis dibutik diparut dulu, kemudian diperat-perat. Oh, pokoknya habis tuh kelapa tuh, habis babak belur kelapa tuh, betul nggak? Tetapi begitu kelapa dicampur dengan terong, dimasak jadi sayur terong, yang disebut enak adalah sayur terong. Enak amat ini sayur terong. Apakah orang ngomong sayur kelapa? Ngomong sayur kelapa enggak? Enggak, sayur terong. Tetapi begitu dimakannya kemalaman, pas dicobain basi asem, yang disalahin kelapa. Wah, ini mah kelapanya basi katanya. Nah, untuk bilang ini terus alon-alon aja nih. Saya dari kemarin ibu muter melulu Bu nih, dari awal bulan Ruah, bahkan dari bulan Rajab sampai sekarang, tidur pun kurang, suara pun serak, udah nggak konsentrasi. Maklum berkah bulan Rajab, berkah bulan Ruah ya, karena kalau bulan Ruah, bulan Rajab, kayak ini aja, kayak peleceh muter. Kemarin saya di Tapos, kemarinnya lagi saya di Cikande, nanti malam Kamis saya mau berangkat ke bandara. Ngapain? Parkirin kapal. Ibu hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sholat kita juga diajarkan kebersamaan. Lihat kalau orang yang berjamaah barisannya lurus, betul apa enggak? Lihat kalau orang yang sedang sholat, orang ketika sholat bahasanya sama, mau dia orang Sunda, mau dia orang Jawa, mau dia orang Amerika, mau dia orang Inggris, ketika sholat
kalimat-kalimat yang dia baca sama. Orang Sunda Allahu Akbar, orang Jawa, orang Batak, orang Aceh, orang Amerika Allahu Akbar, semua sama Allahu Akbar, enggak beda. Enggak mentang-mentang orang Sunda kemudian ketika sholat Allah anu agung, kata orang Jakarta Allah yang gede banget, kata orang Padang Allah nan gadang, kata orang Inggris Allah is the God. Enggak, semua Allahu Akbar. Artinya sholat mengajarkan kita tentang kebersamaan. Walaupun kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beda bahasa seperti orang-orang yang ada di perumahan, kita harus dalam satu bangsa, satu nusa, satu agama, ikatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Mau sholatnya pakai kunut, nggak pakai kunut, monggo. Mau pakai kunut, yang penting sholat. Nggak pakai kunut, yang penting sholat. Yang jadi masalah itu kunut nggak kunut nggak sholat akhirnya. Betul nggak? Jangan sampai gara-gara ribut kunut, yang satu kunut, yang satu enggak, akhirnya pada sikut. Yang kunut dengan yang nggak kunut ribut. Kata yang sholat, tuh lihat tuh, yang sholat pada ribut tuh. Mending kita nggak sholat. Betul nggak? Makanya yang kunut, yang nggak kunut akur. Yang tarawihnya 11, yang tarawihnya 23 akur, betul? Mau yang 11 silakan di belakang. Mau yang 23 silahkan di depan, yang 11 jangan di depan. Kenapa? Karena kalau yang 11 di depan nanti kasihan yang 23. Yang 11 sudah beres di depan, yang 23 di belakang, dadah. Yang 11 di belakang, yang 23 di depan. 11 taraweh, 23 taraweh, silahkan. Yang nggak benar itu yang nggak taraweh. Alhamdulillah. Yang sholatnya nunjuk begini silahkan, yang sholatnya begini silahkan. Begini Imam Maliki, Imam Syafi'i begini ya, yang begini Imam Maliki. Kenapa begini? Kata Imam Maliki, kalau tunjuk kita di gini itu setan serasa mau dicolok. Senang kata setan. Yang penting madhabnya madhab Imam Maliki. Nah, kalau kita mau madhab Imam Syafi'i begini aja nih, nah begini nih, nah, jangan begini. Itu kan kadang-kadang ribut ya. Nah, ribut yang begini sama yang begini suka ribut. Yang begini sholat, yang begini sholat, yang begini juga sholat, yang nggak bener yang nggak sholat. Nah, hadirin kaum muslimin wa zumratal mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu kita diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita rukun. Lihat ketika orang berjamaah sholat 5 waktu, masya Allah barisannya lempeng lurus, menandakan kebersamaan. Makanya ibu hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di antara sholat yang paling disukai, disenangi oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sholat berjamaah. Di sini jamaahnya di mana Pak Ustadz? Masjid ada. Alhamdulillah. Nih, jangan sampai masjid akhir zaman dibangun dibagus-bagusin, musola dibagus-bagusin, musola masjid dibangun di mana-mana, tapi jamaahnya sepi. Naudzubillah min. Kalau di perumahan nggak kali Pak ya? Oh, kalau di kampung-kampung masya Allah itu musola masjid dibangun, subuh-subuh yang sholatnya cuma imam sama tihang. Imam sama makmum 4 orang, dikirain makmumnya orang, ternyata makmumnya tihang 4. Tapi kalau di perumahan saya percaya Pak Haji, saya suka ngisi di perumahan Regensi, itu biasanya kalau subuh-subuh jamaahnya nyampe sampai 100 orang, paling sedikit 70 orang. Alhamdulillah. Kalau di sini gitu enggak? Gitu. Alhamdulillah, berkah. Itu harus dijaga. Berjamaah sholat 5 waktu, makanya kita harus bikin kaderisasi. Bikin kaderisasi nih yang muda-muda nih, yang muda-muda, yang kira-kira udah sedengan lah umur 20 tahun atau mungkin 17 tahun ke atas, dibikin kader-kader masjid, kader-kader musola untuk dijadikan pemain cadangan. Ya, ketika kiai, tokoh masyarakat, ulama-ulama setempat sedang sibuk, sedang kurang sehat atau mungkin sudah kembali kepada Allah, ada gantinya, bener nggak? Jadi jangan begini, ngapain
Anak muda dibikin kaderisasi, uang ustadz kiai pada banyak di sini. Bu, Pak, ustadz kiai itu manusia itu punya keterbatasan. Keterbatasan apa? Yang pertama, keterbatasan waktu. Nggak selalu keburu. Kadang-kadang manusia itu sibuk, bener nggak? Termasuk saya nih, malam ini saya lagi sibuk di kampung, dicariin kemana ke Pak Kiai, katanya oh sedang sibuk PBR. Tahu nggak PBR? PBR tahu nggak Bu? Pemburu berkat. Makanya istri saya tadi udah update status. Alhamdulillah Aang Dharma sekarang ada acara kesempatan, mudah-mudahan berkatnya gede. Itu status bukan sembarang status, ternyata dikirain bercanda, ternyata benar. Begitu saya pulang ceramah nungguin itu istri mah. Ibu-ibu juga begitu kan Bu ya, kalau suaminya pulang suka nungguin ya. Istri saya juga begitu, nungguin apa? Nungguin berkat. Makanya kalau saya pulang habis ceramah nggak bawa berkat, itu istri saya suka curiga. Kata istri saya, jangan-jangan bukan habis ceramah nih, jangan-jangan habis dari istri yang muda katanya. Gara-gara saya nggak bawa berkat. Makanya saya mah daripada ribut sama istri saya, pulang ceramah mana ribut sama panitia kalau nggak diberkatin. Ini bener Bu, kemarin juga saya pernah tuh ceramah sama supir berangkat, pas habis ceramah jangankan dikasih berkat, kasih makan juga kagak. Akhirnya pulang ceramah makan nasi goreng. Begitu pulang ke rumah kata istri, mana berkatnya? Nggak dikasih, panitianya mungkin lupa apa atau nggak nyediain. Ah bohong, pasti istri muda katanya. Akhirnya saya berantem sama istri gara-gara nggak dikasih berkat. Kata mah terserah panitia, kalau tega saya ribut sama istri saya, udah nggak usah diberkati. Kalau nggak tega tolong dibungkus yang banyak. Terus ini terus manusia punya keterbatasan. Mana? Yang kedua, keterbatasan kesehatan. Manusia itu nggak selalu sehat, ada kalanya sakit, betul nggak? Apalagi bapak-bapak tuh, bapak-bapak penyakitnya paru-paru Bu. Oh kata ibu-ibu wajar bapak-bapak mah penyakitnya paru-paru karena ngerokok. Bukan, ngopi, bukan. Kenapa bapak-bapak paru-paru? Karena istrinya keinginannya rupa-rupa. Akhirnya suaminya paru-paru, pusing. Punya keterbatasan kesehatan, tidak selalu sembuh, tidak selalu sehat, ada kalanya sakit. Yang ketiga, manusia itu punya keterbatasan umur, nggak selalu hidup, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu. Jangan sampai ketika yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, Ustadz Kiai sedang sibuk, Ustadz Kiai sedang kurang sehat, Ustadz Kiai sudah meninggal dunia, nggak ada kaderisasi yang mengurus masjid dan musola, sehingga mau cari imam aja susah. Naudzubillah ya. Apalagi di perumahan nih, sekarang aja nih masih banyak Ustadz Kiai itu cari imam khotibnya di luar kan, bener nggak? Saya juga sering isi di perumahan, makanya tahu harusnya kaderisasi. Jangan sampai nggak ada imam di masjid, di musola, di masing-masing perumahan. Masjid perumahan, imamnya ya orang perumahan harusnya. Musola orang perumahan, imamnya harus orang perumahan. Kalau bisa jangan cari di luar, apalagi sholat Jumat. Jangan sampai karena nggak ada kaderisasi imam begitu mau sholat berjamaah maghrib, Pak RT adan, ada Pak RT? Mana Pak RT? Oh Pak RT adan rajin, Pak RT adan, habis adan Pak RT sholat sunnah, habis sholat sunnah Pak RT komat, habis komat Pak RT nggak imam dulu. Kemana ini Pak Kiai yang biasa di sini? Oh Pak Kiainya sedang kurang sehat. Yang satunya kemana? Sedang PBR, pemburu berkat. Yang satunya mana? Sudah meninggal dunia. Tuh pemuda aja. Ternyata pemudanya nggak ada kaderisasi. Begitu dilihat rambutnya kayak care, tahu nggak care? Lasur. Dilihat kupingnya pakai anting, mending antingnya emas, hadiah Ciki dipakai. Pakai kalung, mending kalungnya emas. Ikat sepatu adanya dicuri. Pagi-pagi adanya mau sekolah, mah mana tali sepatu adek? Tuh di leher kakak lu. Ya Allah, anak muda sekarang ya di kampung, tapi kalau di sini enggak kali ya. Alhamdulillah. Ya Allah, kalau di kampung sekarang anak-anak muda udah jauh dari agama, ke orang tua udah nggak ada adab, manggil ibu nyokap, manggil bapak nyokap.
manggil nenek nyekup, manggil kakek nyekek. Punya bibi disebut bikap, punya uang wakaf. Yang paling parah tuh kalau disatuin nama ibu sama bapak manggilnya bonyok. Ntar gua minta uang dulu sama bonyok. Apa itu bonyok? Ternyata bokap nyokap. Walaupun memang mending di Indonesia mah, walaupun nyebut nyokap, bokap masih ada adab. Kalau ke ustadz, ke kiai, ke guru masih manggil bu guru, masih manggil pak guru. Kalau di Australia mah parah, udah nggak manggil pak guru bu guru, manggilnya kang guru. Kalau bawa motor, bawa ngetrek, kenceng terus pemuda mah. Nggak siang, nggak malam, maghrib. Kenal kota diresingin, bawa motor ke kampung-kampung ke dalam, gong. Ke depan rumah nenek lagi sholat tadi latah. Inna sholati wa susuki wa yamaha. Ya Allah. Kerjaannya mabok-mabokan mending. Kalau maboknya kayak orang Amerika si Frankie, si Jackie, kalau muntah nggak malu-maluin. Fried chicken, hamburger. Ini si Udin orang perumahan. Ada si Udin? Ada? Maaf ya. Memang Udin mah Udin nama Munora tapi terkenal. Di saya Udin ada 5. Kalau Udin yang duluan ke masjid namanya si Awaludin. Udin yang pulang terakhir pengajian namanya Akhirudin. Udin yang suka main di jalan namanya Jalaluddin. Udin yang suka main HP namanya HP si Udin. Udin yang suka makan rumput mbak si Udin. Si Udin mabok-mabokan si Udin. Begitu muntah, masya Allah. Itu muntahnya itu muntahnya. Kenapa? Muntahnya makan genjer. Tahu nggak genjer? Mereka kembali. Genjer itu kan disebut mereka kembali. Walaupun dikunyah sama orang yang giginya tajam sekalipun nggak bakalan hancur. Kalau nggak percaya nih, besok nih ibu-ibu nih ke sawah cari genjer atau ke pasar beli genjer, masak sama tauco, dipunyah-punyah sama ibu-ibu tuh. Nah nanti kalau berak jangan ke WC, keruyukan. Nah dilihat ada mereka kembali. Nah untuk bilang min, udah pemuda maju kata RT. Wih kata pemuda, Pak RT kalau bawa cewek oke, main gitar oke, nyanyi oke, jadi imam no way kata pemuda. Karena nggak ada kaderisasi. Kata pemuda, udah Pak RT aja dah. Kata Pak RT, gua mah bukan nggak bisa, tapi nggak biasa. Gua mah biasanya apa? Biasanya bagiin KTP, bikinin KK, bikin BLT, bikin PKH, bagiin uang corona waktu zaman corona. Ada corona di sini dulu bu, Pak? Ada Pak RT corona? Ada. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada ya. Jauh-jauhin tuh corona. Waktu zaman corona masih kurus bu. Tadi ibu-ibu pada ketawa aja, dianya gemuk amat katanya. Gemuk juga sekarang bu, waktu zaman corona mah kurus. Istri saya juga kurus, anak saya kurus, punya lele jumbo di belakang saya pancingin gede ke kepala. Zaman corona mau kemana-mana nggak bisa PPKM, mau jalan-jalan harus pakai masker. Oh ada ibu-ibu tetangga saya, patuh pemerintah kemana-mana mulut atas pakai masker, mulut bawah nggak pakai cangcut. Waktu zaman corona masya Allah itu istri nggak boleh dibonceng sama suami, sama ojek boleh katanya bloon. Kalau mau tidur sama istri katanya jaga jarak. Emang barang saya sepanjang gantar gitu. Nah, untung udah nggak ada corona, makanya sekarang gemuk ini pun tergantung bulan. Sekarang gemuknya kiai mah bu. Kiai mah gemuk dan kurusnya tergantung bulan. Bulan Mulud kemarin gemuk, silih Mulud masih gemuk, Jumadil awal agak kurus, Jumadil akhir tambah kurus, bulan Rejab gemuk lagi, Ruah tambah gemuk, nanti puasa kurus. Yang undang kagak ada, yang Rajaban kagak ada, Muludan kagak ada nanti mau lebaran yang mitra berasnya ngebul, beras PKH. Waduh, akhirnya Pak RT kan pusing Pak RT ya, pemuda nggak ada kaderisasi. Ya, Ustadz kiainya yang satu sedang PBR, yang satu kurang sehat, yang satu kesepuhan sudah meninggal. Akhirnya RT bingung. RT maju ke pengimaman, dikirain pemuda mau jadi imam, taunya ngambil mic, pengumuman berhubung Ustadz kiainya lagi pada nggak ada, pemudanya nggak ada kaderisasi berjamaah maghrib, libur aja dah. Libur. Kedengaran sama Pak RW, ada Pak RW. Ini Pak RW, kata Pak RW, RT berjamaah itu hukumnya fardu kifayah secara plural, secara golongan fardu kifayah. Kalau di kampung ini enggak didirikan berjamaah semua dosa.
Nah kalau secara personal individual sunnah muakkadah, tapi kalau secara golongan fardu kifayah. Kalau di desa ini, kalau di perumahan ini nggak didirikan jamaah semua dosa. Udah berjamaah jangan diliburkan. Nah kata RT cocok kalau begitu, silahkan Pak RW menjadi imam. Waduh kata Pak RW, saya juga nggak biasa jadi imam. Ya kalau gitu kata RT libur aja dah. Kata RW jangan, kata RT libur, kata RW, kata RW, kata RT, kata RW jangan. Kata RW libur, kata RT libur, kata RW jangan, kata RT libur, kata RW jangan. Lama-lama itu RT panas, emosi Pak RT. Melangkah ke belakang satu langkah, masang kuda-kuda, ngeluarin jurus Cimande. Pak RW juga nggak kalah langkah, mundur ke langkah, selangkah ke belakang, masang kuda-kuda, ngeluarin jurus Cikande, ketambah ke Serang ke sana sono. Begitu RT sama Jarot mau ribut, Bu, di masjid tuh mau ribut, mau saling tonjok, ada polisi. Kata polisi, "Prit, ada apa ini Pak RT sama Pak Jarot mencontohkan yang tidak baik kepada masyarakat?" Oh masyarakat, kenapa ini mau bertengkar? Begini kata Pak RT ke polisi, ustadz yang biasa imam, yang satu PBR, yang satu kurang sehat, yang satu kesepuan sudah meninggal, terus pemudanya nggak ada kaderisasi. Pak RT nggak biasa, terus diliburin sama saya kata RT. Kata Jaro jangan diliburin karena hukumnya fardu kifayah, tapi RW juga nggak mau jadi imam. Oh bener kata Pak RW, kata polisi, berjamaah itu hukumnya fardu kifayah secara plural, secara golongan. Kalau nggak didirikan berjamaah semua nanya dosa. Udah berjamaah aja. Kata Pak RT, imamnya siapa? Kata polisi, ya saya dah. Masa saya dong, bulan juga jam 9, masa jam itu? Bukan begitu kata Pak RT polisi, berjamaah itu harus tahu ilmunya, nggak boleh sembarangan. Kata polisi, jangan menganggap enteng kepada saya loh. Walaupun saya polisi, saya juga pernah mesantren. Di mana? Di Pandeglang saya mesantren. Berapa tahun? 7 hari. 7 hari. Udah jangan banyak ngomong lu, kata polisi, komat aja dah. Komat polisi itu RT komat lagi. Maju polisi ke pengimaman. Mungkin menurut polisi, kenapa polisi memberanikan diri maju ke depan? Karena kata polisi ini sholat maghrib, pasti yang dibacanya kuliah kul. Kuliah kul. Kalau kita kan tanganan ya. Dohor kuliah kulhu, asar juga sholat maghrib kuliah kulhu. Ayo bareng, sholat maghrib kuliah kulhu, sholat isya kuliah kulhu, sholat subuh kuliah kulhu, sholat duha kuliah kulhu, sholat awabin, taraweh juga kuliah kulhu. Boleh taraweh kuliah kulhu semua? Boleh. Sah aja kalau nggak pusing menghitungnya. Paling makmum yang kuyang. Kata makmumnya rokat keberapa ini? Tahu dari tadi kuliah mau lulus sama kulhu. Bu, Pak, kalau di saya taraweh itu dari al-hakumut sampai tabat. Kalau di sini surat apa? Sama. Nah, itu ternyata selain ngitung rokaat, selain ayat-ayatnya pendek, surat-suratnya pendek, karena memang berjamaah itu kalau jadi imam jangan panjang-panjang. Betul nggak? Jangan panjang-panjang. Kenapa? Karena yang jadi makmum macam-macam, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang muda, ada yang tua. Jangan yang panjang-panjang. Ada yang sedang sempat, ada yang sibuk, jangan panjang-panjang. Kedua, kalau taraweh jangan cepat-cepat, terlalu lambat jangan, cepat-cepat jangan. Makmumnya macam-macam. Nah, selain itu suratnya pendek-pendek, ternyata ngitung rokaat al-hakumut sampai tabat itu 10 surat. Nah, kalau sudah tabat berarti sudah 2 kali 10 berarti 20. Udah beres tarawih, tinggal witir 3. Ini dari awal sampai akhir kuliah melulu sama kulhu. Siapa yang nggak puyeng? Betul nggak Pak? Boleh, tapi boleh aja. Kata polisi kuliah, usolli fardhal maghribi thalatha rakaat mustaqbil al-Ka'bah adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Berukun sholat yang pertama niat, 2 berdiri, 3 takbir, 4 baca. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata polisi kuliah,
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud. Enggak ketemu ujungnya, Bu. Wala ana wala antum wala ana wala antum. Kata RT lakum dinukum waladdallin. Amin lagi. Kapan kelarnya ini sholat amin lagi amin lagi. Kata RT begini nih, kalau orang sombong nih ngerasa pinter nih, kata RW iya mendingan kita, kalau nggak bisa ngaku nggak bisa, ini nih begini akhirnya nih, acak-acakan nih, mana udah malam begini, mana saya mau ada undangan rajaban. Kata pemuda di belakang, RT Jaro kalau sholat jangan ngobrol batal lo. Kata yang paling belakang, untung gua kagak. Waduh, ada pemuda paling belakang, waduh udah gak beres ini berjamaah ngobrol begini, mana udah lama dari tadi, mana udah keringetan gua, mana gua serak, mana gua aus, mending gua minum lah. Dilihat-lihat mana susu, mana kopi, gak ada. Ada juga aqua sama, larutan aja dah, obat seratnya larutan nih. Itu pemuda tapi tahu ilmu, adab tata krama. Kalau mau minum itu ngambilnya pakai tangan kanan, kemudian sambil duduk. Jangan sambil berdiri, merusak lambung, sambil duduk. Nah, kemudian airnya dituangin, bismillahirrahmanirrahim, begini nih, Bu. Ya. Diambil pakai tangan kanan. Sunahnya macam diakhiri alhamdulillah. Afdolnya 3 kali tegukan. 3 kali tegukan. Begini nih contohnya. Ilmu itu bukan hanya untuk teori tapi harus dipraktekkan, benar nggak, Bu? Al-ilmu bila amal kashajar bila tamar. Ilmu nggak diamalkan bagai pohon tak berbuah. Kalau pohon nggak berbuah diapain? Ditebang buat kayu, betul nggak? Makanya ilmu itu harus diamalkan. Nah begini contohnya nih, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berapa kali tuh? 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baru berapa tadi? Berdua. 1 kali lagi ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Afdolnya 3 kali. Bagaimana kalau masih haus dan pengen lagi nambah lagi, susah-susah amat. Alhamdulillah. Terus. Akhirnya itu polisi penasaran, diulang lagi. Sekarang bacanya wasol, disambung tuh kayak mau terawih tuh. Kayak lagi terawih, disambung. Dikirain aja kalau disambung mah nggak lupa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Enggak ketemu lagi, Pak. Kata RW, lakum dinukum waladdallin. Amin lagi. Kapan kelarnya ini sholat? Waduh, kata polisi celaka 12 ini nih. Akhirnya itu polisi bingung dan pusing karena nggak ketemu-temu baca kuliah, ujung-ujungnya waladolin lagi. Akhirnya inisiatif diganti surat terpendek dalam Quran. Surat apa, Bu? Surat apa, Pak? Surat apa terpendek? Al-Kausar. Maksudnya mau baca Al-Kausar. Berhubung sudah nggak konsentrasi, keringet udah kemana-mana, akhirnya mogok lagi, Bu. Lupa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini pangjal nahu ini nih? Inna anjal apa atau ini sih ini nih? Inna apa ini pangjal nahu sih? Makmum di belakang kompak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naudzubillahi min. Makanya kaderisasi Bu, supaya nanti masjid musola tidak kekurangan imam ketika orang tua kita, kesepuhan kita sedang sibuk, kurang sehat atau udah kembali kepada Allah Subhanahu. Maaf nih, jangankan jadi imam di masjid di musola, mimpin hadorot aja, hadorot marhabanan doa. Kalau nggak biasa, waduh bisa kencing di situ tuh. Betul nggak? Ibu-ibu bisa nggak mimpin hadorot? Bisa nggak mimpin doa? Nggak semuanya bisa, seharusnya harus bisa semua.
Karena apa? Kita orang Islam itu terkenal dengan ritual riungan, apanya? Ada apa aja ngeriung, bener? Muludan, oh, silih mulud haul Syekh Abdul Qadir, Rajaban, Rewahan, munggah puasa, kunutan, malam ganjil, malam takbiran, pagi-pagi punya anak lahir ke alam dunia cuplek user, nikahan, sunatan, umur 25 tahun dinikahin, udah nikah istrinya hamil 4 bulan, hamil 7 bulan, meninggal dunia. Meninggal dunia juga banyak. Kalau apa namanya, tahlilnya 7 hari, ngejamahatan 40 hari, 100 hari, hawalan, bahkan kalau di Jawa ada 1000 hari ya Bu ya. Ada apa aja ngeriung, betul nggak? Sampai-sampai diledekin sama orang Cina tuh, orang Cina. Orang Islam kapan mau kaya, bental-bental ngeliung, bental-bental ngeliung. Punya ayam 1-2 dicembelih melulu. Ayam caya berkandang-kandang nggak dicembelih, dijual pakai beli mobil Fortuner. Kalau di bahasa kita sama orang Islam kapan mau kaya, bentar-bentar ngeriung, bentar-bentar ngeriung. Punya ayam 1-2 disembelih melulu. Ayam saya mah banyak tuh nggak disembelih, dijual pakai beli mobil Fortuner. Tuh kata orang Cina, tapi kata kita umat Islam, semakin banyak ngeriung semakin berkah. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, kata Rasul, tidak akan berkurang harta yang diinfakkan, harta yang disedekahkan, termasuk yang digunakan infak sedekah lewat riungan, untuk disedekahkan lewat riungan, termasuk lewat acara Rajaban. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, pasti bertambah, 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 bertambah. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu yang mengeluarkan dana hartanya untuk acara Isra Miraj 200.000, 300.000, 1 juta, 2 juta, nggak akan berkurang ibu. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, tambah berkah, tambah berkah, tambah berkah. Alhamdulillah. Perlu dilestarikan Pak Kiai, Pak Haji, riungan untuk Pak Ustadz perlu dilestarikan. Waduh, kalau udah nggak ada riungan, saya mengundurkan diri jadi Kiai. Nggak ada job. Itu acara riungan aja tuh di kita tuh, mau hajatan kan riungan. Nggak mungkin tuh berkat itu dibagiin kalau belum didoain, betul nggak? Udah kumpul jamaah semua, udah kumpul tuh. Nah, tinggal nunggu kiai. Kata yang hajat Pak RT, ayo udah mulai aja, mana kiainya? Aduh, Pak kiainya sedang kurang sehat. Yang satunya kemana? Sedang PBL. Pemudanya lihat aja tuh, pemudanya nggak ada regenerasi, nggak ada kaderisasi. Ya udah, kata yang hajat, Pak RT aja dah. Kata Pak RT, saya nggak biasa Pak yang hajat. Waduh, udah gimana tuh? Ya udahlah, kata Pak RT, bagiin aja berkatnya. Jangan kata yang hajat, nanti gua kesurupan. Terus gimana tuh? Ntar tuh nunggu Pak RW. Mana Pak RW? Pak RW datang tuh, Pak RW. Nantilah Pak RW aja. Gua pernah lihat Pak RW sedang gini aja. Di mana? Di Cilongok dulu. Saya lihat dia begini aja nih. Oh, maksudnya sedang jarah. Kata Pak RT, kalau lagi jarah kan pasti hadarat dan doa. Pasti tuh Pak RW bisa hadarat doa gitu, kata Pak RT. Padahal mah itu Pak RW pusing mikirin utang. Ya Allah. Kesini we, kata RT. Trek, itu RW duduk dekat Pak RT, kata RT, nih rokok di Samsung mau nggak? Alhamdulillah, kata Pak RW, kebenaran gua udah nggak punya rokok. Nih ada amplop dalamnya 200.000. Alhamdulillah, baik amat lu teh, mudah-mudahan lu panjang umur. Kebenaran gua udah nggak punya beras acan di rumah. Dikantongin tuh rokok sama amplop sama Pak RT, dikantongin sama Pak RW. Begitu dikantongin, kata Pak RT, alhamdulillah. Itu rokok dan amplop sudah dikantongin. Sekarang tinggal tugasnya. Maksudnya apa? Itu rokok amplop dari yang hajat sebagai upah hadarat doa. Upahnya kan udah dikantongin. Sekarang tinggal tugasnya. Selamat bekerja Pak RW. Oh, kata Pak RW, nggak mau, nggak jadi. Mendingan gua nggak ngerokok, nggak mau, gua nggak biasa hadarat. Jangan begitu. Kayak Pak RW nggak pernah ke Indomar aja. Kan di Indomar ada bacaan, barang yang sudah Anda ambil nggak boleh dikembalikan. Waduh, kata Pak RW, iya juga ya, dipikir-pikir kata Pak RW, kalau dikembaliin sih, aduh, hemat juga nih. Kebetulan saya nggak punya rokok, di rumah udah nggak punya beras, tapi butuh duit. Udahlah, gua ambil aja, kata Pak RW. Diingat-ingat kayaknya dulu pernah Pak Ustadz saya lihat hadarat itu gitu-gitu aja. Perasaan pasti gua bisa dah, kata Pak RW. Akhirnya Pak RW sanggup, kata Pak RW. Pak RT, pemuda, masyarakat, saya sanggup mimpin hadarat dan doa, tapi perjanjian semuanya harus ngikutin saya. Kata saya gitu-gitu ya, semua ngikutin saya ya. Oke Pak RT, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa. Fatihah.
wa ila hadarati Fatihah, Fatihah wa ila hadarati Fatihah, Fatihah. Kata Pak RT hebat amat itu Pak RW, tawadu Pak RW, tawadu Pak RW. Nggak mau kedengeran orang lain hadarotnya, bukan tawadu, orang nggak becus. Udah beres hadarat 5 kali baca kulhu, terus baca al-falaq, baca an-nas, baca Fatihah, alif lam mim, ayat kursi, istighfar, zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu zikir mikir bagaimana berhentiin, gua lupa nih. Mulutnya baca la ilaha illallah, hatinya mikirin bagaimana memberhentikan zikir. La ilaha illallah, gimana la ilaha illallah berhentinya? La ilaha illallah, gimana la ilaha illallah berhentinya? Mulutnya la ilaha illallah, hatinya mikirin berhentinya. Seputaran nggak ketemu tuh, terus 2 putaran sampai RT sama pemuda. Wah hebat ini Pak RW nih, bener-bener Pak RW punya torekat. Abu ya Uci juga almarhum kalau dikir lagi ngeriung paling 1 putaran. Wah ini Pak RW udah 2 putaran, wah punya torekat, bukan torekat, turukut. La ilaha illallah, gimana berhentinya? La ilaha illallah, dapat 2 putaran, dapat 3 putaran nggak ketemu, akhirnya itu Pak RW nangis. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau RT sama masyarakat salah paham, benar-benar ini Pak RW ini udah marifat kepada Allah nih. Sudah dibuka hijab oleh Allah, marifat kepada Allah, taunya bukan marifat, merepet. Begitu nangis itu Pak RW dikasih ilham sama Allah. Dulu saya pernah lihat Pak Ustadz memberhentikan zikir pakai keplok. Nah akhirnya Pak RW keplok, maksudnya memberhentikan zikir. Masyarakat salah paham, dikirain suruh ngikutin karena sudah perjanjian. Begitu Pak RW keplok atau Pak RT ikut keplok sama masyarakat, plok, waduh kalah aja permukaan. Keplok lagi Pak RW, plok atau masyarakat ikutin lagi, plok. Nista maja utama kata Pak RW, keplok lagi Pak RW, plok, ikut lagi keplok. Akhirnya Pak RW kaget, Pak RW lari, yang riung ikut lari semua. Nah untuk belah ini tuh, makanya para hadirin kaum muslimin wa zubratan mu'minin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bikin kaderisasi anak-anak muda ini supaya belajar jadi imam, belajar mimpin hadarat, baca rawi, baca marhaban, berjanji, berdoa. Ketika orang tua kita sudah tidak ada ataupun sedang sakit ataupun sibuk, maka anak muda yang dijadikan di garis yang terdepan, insya. Nah hadirin kaum muslimin wa zumratal mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inti daripada Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salat. Dengan salat menjadikan kita manusia yang mulia, dengan meninggalkan salat menjadikan kita manusia yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagi orang yang melaksanakan salat, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang sangat luar biasa bagi orang yang melaksanakan ibadah salat. Tetapi sebaliknya, bagi siapa yang meninggalkan salat, siksaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan waktu salat 1 waktu saja, jangankan 2 waktu, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 1 waktu nggak ada udzur syara, maka tertulis secara otomatis pulang tidak bisa, tidak harus masuk neraka. Naudzubillah min. Bahkan kalau orang meninggalkan sholat, begitu mati langsung dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ular yang paling besar, namanya Sujaul Aqra. Matanya tercipta dari api, kukunya tercipta dari besi, panjang kukunya. Perjalanan 1 hari. 1 hari berapa jam Pak? 1 hari berapa jam? 12 jam. Kalau 1 hari 1 malam 24 jam. Kukunya perjalanan 1 jam. Kalau 1 jam jalan kaki nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Kira-kira dari sini kemana 1 jam? 12 jam. 12 jam kira-kira. Sampai kemana? Ulama falak mengatakan kalau kita berjalan nggak terlalu cepat, nggak terlalu alon, 1 jam akan menempuh jarak 4 km. 1 jam 4 km. Kalau 4 kali 12 berapa? 4 kali 12 48. 48. Kira-kira 48 km kalau ngitung ukuran dunia. 48 km dari sini ke Serang, sampai enggak?
Taruhlah kira-kira dari sini ke Serang itu kalau panjang kukunya ular dari sini ke Serang, kira-kira kalau orang perumahan apa tadi? Grand Permata. Grand Permata sepatan nggak sholat, ninggalin sholat, kira-kira kalau ditusukin satu-satu ketusuk nggak? Ketusuk nggak? Tuk. Nah, untuk bilang nih, itu ular diperintahkan sama Allah untuk menyiksa orang yang meninggalkan sholat subuh supaya disiksa dari subuh sampai dohor. Yang meninggalkan dohor disiksa dari dohor sampai asar. Yang meninggalkan asar dipukulin dari asar sampai maghrib. Yang meninggalkan maghrib dipukul dari maghrib sampai isya. Yang meninggalkan isya dipukul dari isya sampai ke subuh. Nah untuk bilang nih, kan ada lagunya, dipukul dipalu setiap hari walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembayang apa gunanya. walaupun Hidup 1000 tahun bila tak sembayang. apa gunanya. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat bunganya juga buahnya. Walaupun 1000 tahun bila tak sembayang apa gunanya. Walaupun 1000 tahun bila tak sembayang apa gunanya. Maka para hadirin, dengan barokah Isra wal Mi'raj, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bimbingan dan pertolongan, kekuatan, taufik hidayahnya agar kita bisa melaksanakan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya, menjaga hak-hak dohir sholat dan menjaga hak-hak batin sholat, sehingga dengan sholat yang kita laksanakan kita bisa mi'raj, mempunyai nilai mi'raj seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Kalau mi'rajnya Rasul dinaikkan dari Masjidil Aqsa Palestina sampai ke Sidratil Muntaha, Rafiqul Ahdar dan Mustawa, dibuka hijab sehingga bertemu dengan Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa dengan bila kaifin. Maka kita mi'rajnya dengan sholat. Alhamdulillah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa qad yurja li jarhi sayfi burun wa bur'al lima jarah alisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lidah melukai hati tidak kemana obat dicari. Oleh karena itu, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong bapak-bapak, ibu-ibu jangan laporkan saya ke polisi. Ana uridu antum turid wallahu fa'alu lima yurid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.